اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا من يقوم
وعلى آله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بنية القبول وتمام كل السلام معمول بلا حضرة الشفيعنا وحبيبنا رسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Kesimpulan bahagian ketiga daripada maksiat batin, yaitu maksiat atau dosa yang dilakukan oleh hati. Yang 10 perkara ini satu demi satu, padahal masih banyak sifat-sifat kecelaan batin yang tidak disebutkan, seperti luba, hendak banyak, kemudian tomak, kemudian dendam, kemudian penipu dan sebagainya. Juga sifat-sifat inilah yang merusak, membawa kepada mengerjakan maksiat zahir. Karena adanya sifat kerusakan batin inilah yang membawa kepada kerusakan zahir, seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, rusaklah pula seluruh tubuhnya. Ingatlah, daging yang segumpal itu ialah hati. Nah, mudah-mudahan barakah kita belajar ilmu akhlak ini, mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan sifat-sifat yang kada baik di dalam hati kita, sehingga hati kita ini baik, sehingga hati kita ini bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh yang demikian, hendaklah kita hindarkan sifat-sifat kerusakan hati tersebut dan kita hilangkan dari batin kita, dan dapat pula digantikan dengan sifat-sifat kepujian yang akan diterangkan pada bahagian yang keempat. Bahagian keempat yaitu taat batin. Yang dimaksud dengan taat batin itu ialah tiap-tiap perangai yang kebaikan dan segala sifat yang kepujian yang dikerjakan oleh hati.
dan dapat nyata pada anggota zahir. Nah, ini bahagian yang keempat, yaitu masalah taat batin, yaitu gawian hati, cuman isinya adalah kebaikan, isinya adalah kepujian atau akhlakul mahmudah, atau yang disebut dengan akhlak yang terpuji. Apabila sifat kepujian ini atau taat batin ini kita amalkan, kita kerjakan, maka insya Allah itu akan nampak dan nyata pada anggota zahir kita. Nah, jadi mengeluarnya apa yang kita amalkan di batin, apa yang kita amalkan di hati, itu akan nampak pada anggota batang tubuh kita yang di luar. Sifat-sifat kepujian itu amat banyak, ujar Sidin, artinya banyak benar. Tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin ada 10 perkara. Nah, sama maksiat batin semalam ada 10. Nah, kemudian taat batin atau sifat kepujian yang di dalam hati ini pun 10 perkara juga. Nah, mudah-mudahan sifat maksiat batin yang tercela yang 10 kita tinggalkan. Nah, kemudian kita masukkan sifat-sifat kepujian ini 10 macam juga di dalam hati kita. Nah, supaya hati kita ini menjadi baik, hati kita ini menjadi bersih. Yang pertama, kata Imam Ghazali di dalam kitab Sidin, nangaran sifat kepujian atau taat batin itu adalah, yaitu yang pertama taubat. Nah, ini taubat. Yang kedua khauf. Yang ketiga zuhud. Yang keempat sabar. Yang kelima syukur. Yang keenam ikhlas. Yang ketujuh tawakal. Yang kedelapan mahabbah. Yang kesembilan ridho. Yang kesepuluh zikrul maut, yaitu mengingat lawan mati. Nah, ini. Jadi yang pertama taubat, senantiasa merasa diri kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Yang kedua khauf, rasa takutan hati ini lawan siapa? Lawan Tuhan. Yang ketiga zuhud. Kemudian sabar, syukur. Nah, ini seberataan adalah sifat-sifat nang terpuji. Andaknya di mana? Yaitu di dalam hati. Inilah 10 perkara sifat kepujian dan taat batin yang akan diterangkan satu persatu. Nah, ini. Nomor 1 taubat. Apa arti taubat? Yaitu berhenti. Boleh juga kita artikan taubat itu ialah ar-ruju'u ilallah, ar-ruju'u ila ridallah, yaitu kembali kepada Allah, kepada yang diridhoinya. Nah, itu. Jadi arti taubat itu apa? Baampih. Itu taubat. Kalau udah bulik pulang, itu ngarannya mau lolo. Nah, itu.
Aku taubat sudah jar. Sekalinya ia pulang. Nah itu tabulik ngaranna. Berarti taubatnya kada bujur. Berhenti daripada pekerjaan maksiat dengan menghimpunkan segala syarat-syaratnya. Syarat-syarat apa? Syarat-syarat taubat. Nah ini. Jadi bilanya kada dihimpunakan, kada disempurnakan, ya kah syarat taubat ini, maka orang itu taubatnya kada bujur. Karena kada masuk syarat. Inilah jalan yang mula-mula sekali yang akan ditempuh oleh orang yang menuju kepada Allah. Nah, jadi orang-orang muridul ibadah, orang-orang nang salik ilallah, orang nang berjalan menuju kepada Allah, tahap perjalanan yang pertama nang mesti ditempuhnya adalah taubat dari dosa. Nah, jadi ini langkah pertama. Makanya alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, dibantu, ditolong oleh Allah. Bilanya kita habis maghrib ba'diyah, imbah itu sholat taubat. Nah mudah-mudahan itu diridui Tuhan. Sebagai kita ini mengakui makhluk manusia nang dhaif, manusia nang lemah, nang banyak kekurangan, banyak kehinaan, banyak dosa kita ini. Oleh karena itu, apabila kita ini sudah merasa banyak dosa, bila kita ini sudah merasa banyak kesalahan, insya Allah hati kita, pikiran kita itu insya Allah terfokus kepada menggaduhi diri sendiri. Kenapa jadi menggaduhi diri seorang? Karena diri kita ini banyak benar kesalahannya, banyak benar dosanya. Jadi kada ada waktu untuk mengurusi, menggaduhi urusan orang lain. Nah ini mudah-mudahan kita kawa amalkan. Jangan menggaduhi urusan orang lain. Jadi bilanya kita ini hidup, ya kah, mengurusi, menggaduhi urusan orang lain, apalagi kita ini apa ngarannya ma'anu keburukan orang, keaiban orang, maka kita itu tanda kena mati kada beriman. Ini nang hati-hati bana kita. Jadi kita ini mun nyakawa hidup ini sibuk mengurusi diri kita, mengurusi dosa kita. Banyak dosa dan kesalahan kita nang perlu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah anak kunci kebahagiaan dan keberuntungan. Nah jadi munnya orang hendak hidupnya beruntung, hidupnya hendak bahagia, maka laksanakanlah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai segala mereka yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, sebenar-benar taubat. Nah ini, nah ini doa nang kita baca, nang diajarkan oleh abah guru sekumpul. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Ilahana tub alaina taubatan nasuha. Ilahana tub alaina taubatan nasuha. Ilahana tub alaina taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah. Ya Allah, kami meminta lawan pian
Nah, jadi kita ini kada berisi apa-apa. Jadi kita ini sabarataan meminta lawan Tuhan. Allahumma inna nas'aluka taubata. Ya Allah, kami meminta lawan pian untuk diterima taubat wal maghfirah, ampuni dosa kesalahan kami. Wa taufik, kami minta taufik diberi Tuhan. Ya Allah, beri kami taufik. Apa taufik? Pertolongan. Tanpa bantuan Allah, pertolongan Allah, kita ini kada kawa. Atau yang disebut dengan rahmat Allah, anugerah Allah, kita kada kawa. Ada kawa kita. Jadi kawannya kita berbuat kebaikan, kawannya kita menggawe ibadah, itu adalah karena taufik. Wa taufik wal hidayah, petunjuk. Nah, dibukakan hati oleh Allah, diberikan nur cahaya hati kita oleh Allah, sehingga apa? Sehingga mau untuk menggawi ibadah, mau menggawi kebaikan. Nah, itu hidayah. Wal istiqomah. Nah, ini pulang mintanya apa? Istiqomah. Apa istiqomah itu? Istiqomah itu rutin, rutinitas nang mesti digawi. Nah, ini sayang apabila tak tinggal, itu istiqomah. Rutin, istiqomah. Sayang apabila kada digawi, sayang tertinggal, itu istiqomah haramnya. Wa husnal khatimah. Nah, puncaknya apa? Mudah-mudahan barakah kita ini dosa diampuni, taubat diterima, kemudian di dalam kita menggawi ibadah dan kebaikan kita ini merasa dibantu, ditolong oleh Allah nang memberi taufik hidayah. Kemudian apa? Istiqomah dalam beramal, dalam berbuat nang kebaikan. Istiqomah apa? Istiqomah itu bukan hanya gawiannya, tapi hatinya istiqomah juga. Istiqomah apa? Istiqomah hati ini tetap memandang kepada kebaikan Allah. Itu istiqomah. Nah, jangan nimbahano Allah, nimbahano kita. Itu kada istiqomah rannya. Dalam menggawi ibadah kebaikan, terkadang Allah nang baik, imbah itu kita nang baik. Itu kada istiqomah. Nah, jadi istiqomah ini memantapkan hati, tetap pandangan kita apa? Allah Subhanahu wa taala, sumber segala-galanya. Nang memberikan kita pertolongan, memberikan kita hidayah, memberikan kita kebaikan, menggerakkan hati. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita bangga himongnya itu lawan Allah semalam. Jangan bangga kepada diri. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu mencipta alam semesta ini gunanya apa? Tujuannya apa? Allah mencipta alam semesta termasuk kita supaya kita ini pinandu melihat, mengatakan lawan siapa? Lawan Allah nang sudah mencipta alam semesta dan mencipta menjadikan lawan kita. Itu tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan, kata Allah, jin dan manusia itu illa liya'budun. Ay liya'rifun,
supaya jin dan manusia itu liya'rifun, supaya mereka itu pinandu lawan aku aja Tuhan. Itu. Jadi maksud liya'budun tafsirnya apa? Liya'rifun, supaya kita ini ya kan, supaya kita nih ma'rifah kepada Allah. Karena selama orang pada ma'rifah kepada Allah, kadang kenal kepada Allah, ibadah seseorang itu kadang Allah dipadahkan nilainya ibadah kepada Allah. Ayo bulan semalam beribadah, membuat kebaikan itu sehingga dunia, tapi kadang ma'rifat kawan Allah, amal ibadahnya kadang sah, amal ibadahnya kadang diterima. Mana dalilnya? Nah, di dalam kitab Sifat 20 yang dikarang oleh Sayyid Usman Betawi, la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Kada sah amal ibadah kita, artinya kada diterima illa bima'rifatil ma'bud, terkecuali nambah ibadah yang diterimanya apa? Ma'rifatil ma'bud, mengenal kepada yang disembahnya. Kenal dan pinandu, meyakini dan merasakan bahwa kita ini adalah abid, bukan ma'bud. Kita ini hamba, lain orang yang disembah. Yang disembah itu adalah Allah. Kita ini abid, Allah itu ma'bud. Kita ini apa? Makhluk, Allah itu khalik. Allah yang mencipta, kita ini orang yang dicipta, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jin dan manusia ini kada dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa liya'budun. Tujuannya apa? Liya'rifun, supaya kita jin dan kita manusia ini supaya kenal dan pinandu lawan Allah. Nah, oleh karena itu di dalam tauhid bab sifat yang pertama, sifat Allah nafsiyah, wujud karena artinya ada, mustahil tiada, wajib Allah Ta'ala ada, lawannya mustahil tiada, wajib Allah Ta'ala ada, dalilnya baharu alam. Arti baharu alam, berubah-ubah alam. Jadi alam ini berubah-ubah, berubah-ubah. Nah, setiap yang berubah-ubah itu ada nama ubahnya. Siapa nama ubahnya? Allah. Nah, ketika sesuatu benda apapun bilanya berubah-ubah, itu pinang dulu kita nama ubah ini kita siapa? Allah. Nah, ilmu-ilmu tauhid yang semacam ini kita bawa ke ibadah, sembahyang, dari berdiri kepada gerak, kepada ruku, iktidal, sujud, sampai salam. Dalam ibadah kita itu ada gerak, ada diam. Dari gerak kepada diam, dari diam kepada gerak, itu namanya baharu. Berarti gerak lawan diam ini ada nama utak-atiknya, ada nama gawinya, ada nama ubah-ubahnya. Siapa? Allah. Nah, ini yang dimaksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada nama ibadah aja kada. Kalaupun asal kita ibadah menyembah Allah, tapi kita kadang kenal orang yang disembah, itu bahaya. Ada sah dengan ibadah kita. Kalau merasa kita menyembah, nah ini bahaya. Merasa kita nambah ibadah, merasa kita nangkawa berbuat kebaikan, merasa kita nangkawa menggawi ibadah, itu ngaranna kada liya'budun. Nah, jadi ngaranna liya'budun
waktu beribadah itu waktunya membuat kebaikan liya'rifun, inya kenal ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini seberataan gawian kebaikan dan ibadah ini adalah cuma satu yang memperbuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita diterima. Nah, jadi wujud ini amalannya apa? Amalannya lidah kita memperbanyak la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Sepaling afdal zikir la ilaha illallah. Nah, itu amalan lidahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Allah aja yang ada. Allah aja yang ada. Yang berbuat Allah, yang berlaku di alam semesta ini adalah perbuatan Allah, gawian Allah. Nah, itu hakinya, pikirannya apa? Senantiasa jangan melupakan setiap yang dicipta, yang diolah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu amalannya, atau yang disebut dengan musyahadah. Nah, musyahadah. Musyahadah itu apa? Melihat, merasakan bahwa apapun yang ada di alam semesta ini, ya kan, ini ulahan Tuhan. Nah, itu wujud amalannya. Jangan melupakan akan yang setiap yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, jangan melupakan. Nah, termasuk daripada apa? Gerak dan diam kita. Itu adalah ulahan Tuhan, ciptaan Tuhan. Nah, jadi waktu beribadah itu nyaman memandang. Bila yang rukuk, ya kan, bersyukur lawan Tuhan, alhamdulillah. Bila i'tidal, sami Allah liman hamidah, ingat pulang. Nang menggerakkannya Allah. Nah, ini. Jadi inilah apa namanya gawian, nah ibadah orang-orang yang arif billah, nah ma'rifah kepada Allah. Ilahana tub alaina taubatan nasuha, ya Tuhan kami, ilahana tub alaina, terima taubat kami, ya kan, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Maka hendaklah tiap-tiap orang yang akan beribadah kepada Allah itu terlebih dahulu bertaubat dan minta ampun kepadanya daripada segala dosa dan kesalahan. Nah, ini istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mengakui apa? Mengakui kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Artinya asalnya dari baik-baik. Sebelum kita mengakui ibadah itu kepada dulu lawan Tuhan. Artinya apa? Kita ini layau, kita ini banyak salah.
Kita ini banyak lupa. Aturannya dalam sembahyang itu kita fokus memandang rahmat Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah, perbuatan Allah. Kenapa kita kesana kemari? Nah, itu kan salah karena itu dosa karena kawan kita. Nah, cuman kita ini mengakui negara manusia yang dhaif, lemah. Nah, lalu kita minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah dulu. Nah, ini tanda orang itu tawadhu adanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bilanya hendak kita beribadah kepada Allah, jadi Imam Ghazali hendaklah terlebih dahulu bertaubat kepada Allah. Nah, minta ampun kepada Allah. Menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita ini adalah manusia, makhluk yang dicipta oleh Allah, makhluk yang lemah, yang kada ubah apa-apa, kada bisa apa-apa, kada ada daya dan kada ada kekuatan. Karena orang yang masih berdosa itu tidak diizinkan masuk ke hadratnya Allah. Nah, ini. Jadi amalnya orang itu ada taubat, ya kan, masih berdosa, maka orang itu ngalih untuk mengingat Tuhan. Nah, kayak itu bahasanya. Ngalih mengingat Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Surah Al-Baqarah. Artinya apa? Sesungguhnya Allah mengasihi, cinta akan orang yang banyak bertaubat dan orang yang bersuci dari segala kotoran. Nah, jadi pilihnya orang taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mengakui dosa, mengakui kesalahan, maka orang itu akan mendapatkan kasihnya Allah. Maka orang itu akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang taubatnya benar, tanda taubatnya orang itu jujur, yaitu dia berbalik arah untuk menggawi kebaikan-kebaikan. Ada hendak lagi melakukan nang kada baik, nang keburukan, nang dosa, nang maksiat. Di mana? Yaitu orang yang bujur-bujur taubat kepada Allah, mereka itu suka dan rajin duduk di majelis-majelis ilmu agama. Nah, mudah-mudahan kita bertahan taubat kita, dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu taubatnya, dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syarat taubat. Nah, ini kalau kita hendak taubat, syaratnya kita gawi, kita laksanakan. Tiap-tiap orang yang bertaubat hendaklah dengan mencukupkan segala syarat-syaratnya yang 3 ini. Yang pertama, berhenti daripada pekerjaan maksiat yang telah dikerjakannya itu. Jadi ada dosa, ada maksiat nang digawi, nang dilarang Allah, nang diharamkan Allah, berhenti inya menggawi. Nah, itu syaratnya lo bertahan. Ya kayak ibarat umpama orang nih nang dikonsumsinya, nang diminum, nang diuntal obat misalnya kan, mabuk misalnya, taubat kepada Allah, berhenti minum obat itu. Nah, itu taubat ngaranna. Nah, misal lagi mengerja sesuatu yang dilarang oleh Allah,
Seperti apa? Seperti riba. Misalnya kan. Itu yang diharamkan oleh Allah. Kalau hendak taubat, berhenti baampihnya. Misalnya lagi apa? Menipu orang, menculasi orang, mengkhianati orang, membunguli orang. Nah, berhentinya daripada gawian-gawian yang kada baik itu. Nah, ini langkah pertama, berhenti daripada pekerjaan maksiat yang dikerjakannya itu. Yang kedua, menyesal atas perbuatannya itu. Menyesalnya. Kemudian yang ketiga, imbah berhenti, menyesal. Yang ketiga, mencita-cita hatinya, ya kah? Bahwa ia tidak akan kembali lagi mengerjakannya. Nah, inilah 3 syarat yang mesti dikerjakan jika kesalahan yang berkenaan dengan hak Tuhan. Nah, jadi bilanya kita hendak taubat kepada Allah, ada dosa, ada maksiat, gawian kita nih lawan Tuhan, maka 3 ini mesti dilaksanakan syaratnya. Kalau syaratnya ini kada dilaksanakan, taubat kita kada bujur. Taubat kita kada diterima oleh Allah. Berarti taubat kita kada taubatan nasuha. Nah, jadi berhenti mengerjakan maksiat, kemudian menyesal, kemudian mencita-cita, ya kan, jangan lagi mengulangi gawian tersebut. Nah, ini kalau hubungan lawan Tuhan yang berkenaan dengan hak Tuhan. Dan jika kesalahan yang bersangkutan dengan hak manusia, nah ini taubat juga. Maka ditambah lagi syarat keempat, yaitu minta ridho kepadanya. Nah, ini. Jadi bilanya lawan manusia ditambah 1. Itu. Misalnya membunguli orang. Gawian membunguli orang aja. Misal ada waktu bunguli orang, ada waktu bunguli orang. Ini taubatnya kayak Pak. Pertama, berhenti membunguli dari segi apa misalnya kan. Ini misal aja Bang, misalnya telah orang nang paiwakan nih membanjur bimbai. Banjur limbai masang, tapi menukoy bedulo. Ampun seorang kada kana, ampun kawan kana, ambilnya ampun kawan, tumbung lirnya. 5 buting pun kawan kena, buatnya wadahnya. Itu umpama itulah hari-hari membunguli kawan, mengambil iwaknya. Nah, taubatnya itu ini berhenti dari itu ampe mungli kawan itu. Biar aja ampun kawan nang kena inya kulihan kita kada. Ada bapak membunguli mengambil ampun kawan. Nah, berhenti, jangan lagi. Nang kedua, menyesal. Bah, menyesal benar aku. Nyesal benar. Dan ini kalau inya taubat kepada manusia, mestinya wajib mengesahkan. Minta maaf benar aku, menyesal benar aku. Kenapa aja kawan? Aku minta maaf benar, minta ridwan dari kamu. Kenapa gadang? Aku menyesal benar. Kenapa? Tiap kali membanjur itu ampun ikam tuh kena padahal, tapi kok ambil. Aku menyesal benar, ini menyesal benar kok. Nah, seandainya kawan kita itu menyerah itu ya kawan berapa hari kita membanjur itu 3 hari berapa baik katanya aku mari doakan aja ganti. Nah,
Misalnya sekali membangkit tuh nya 5 ikung, anggap 1 kilo misalnya kan, berarti 3 kali 15 kilo, 15 kilo ya, berapa? 3 kilo. Nah ganti, wajib lah mengganti itu, wajib mengganti. Wajib mengganti itu. Menggantinya bang, boleh lawan iwak, boleh jualan duit. Hitung, berapa sekilo, anggap 50, berarti 3 kilo berapa? 150.000. Nah, aku gantilah. Nah, aku ganti. Aku menyesal benar nih kam. Kasihan nih kam. Nah, itu taubat kepada manusia. Menyesal. Kemudian yang ketiga, mencita-citanya hatinya nih kada hendak membunguli kawan tadi. Ada hendak lagi. Nah ini yang terakhir apa? Minta ridhonya. Aku minta ridho lawan ikam. Nah itu. Minta ridho lawan ikam. Kemudian ketahuilah, ujar Sidin, dosa berkenaan dengan Allah ialah kesalahan meninggalkan perintahnya, seperti meninggalkan sembahyang. Nah ini sudah hari Selasa sore tadi di masjid ini ada disampaikan lawan ibu-ibu, kita ini bilenya kita ini meninggalkan sembahyang karena koler aja penyakitnya nih, kada nang lain koler, lalu kada sembahyang, itu kufur nikmat. Kafir ngaranna, kafir juga cuma kufur nikmat. Kada menyukuri diberi Allah sehat, kada diberi Allah nikmat umur, nikmat lapang, kada digunakannya untuk apa? Untuk mengabdi menyembah kepada Allah. Kada mau sembahyang koler, berarti orang tuh ngarannya kufur nikmat. Nah kemudian yang kedua, ini kafir. Orang yang mereka itu meninggalkan sholat, bahkan inya itu mendustakan kewajibannya. Jurang kada sembahyang kah? Bapak sembahyang, kada wajib juga. Nah itu mendustakan wajibnya. Bayang tuh kok kafir orang tuh. Nah ini bahaya. Nah jadi taubat, ya kan? Taubat daripada meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, atau mengerjakan barang yang dilarangnya, yang tidak bertalian dengan hak manusia, seperti minum arak, nah mabuk. Jadi orang-orang mabuk, ya kah? Orang-orang maobat, orang-orang nang doh lah, orang nang tenggeng teler tuh, itu dosanya lawan siapa? Dosanya lawan Allah. Nah, dosanya lawan Allah. Kemudian makan riba, dan sebagainya. Nah itu adalah dosa yang berkaitan bertalian lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa yang berkenaan dengan hak manusia ialah seperti membunuh orang, memukul, memberi malu, mengupat tuh ya menggibah, dan lain-lain sebagainya. Nah termasuk juga apa? Mencuri. Itu termasuk dosa lawan manusia. Nah ini wajib taubatnya. Taubatnya apa? Berhenti, menyesal, kemudian berjanji kada mau ulangi lagi, kemudian minta ridhonya.
minta ridho benar akulah nikam napa. Nah itu harus dikisahkan. Aku minta ridho benar lo nikam. Kenapa? Iwak ikam di karamba itu pina sunyi kalau. Nah itu aku mau unjuninya. Itu. Aku minta ridho benar lah. Kenapa? Itu mangga ikan tuh aku notoinya. Nah itu. Pokoknya nang berhubungan lawan manusia itu wajib minta ridhonya. Selama inya kada minta ridho lawan manusia itu, maka Allah kada menerima taubatnya. Nah ini. Memberi malu orang, memberi supan orang. Nah jadi kita minta ridhonya, minta maafnya. Nah kemudian membunuh orang, lari kita. Itu taubatnya ke Pak? Taubatnya kita minta ridhonya. Kita datangi. Nah kemudian kata Imam Ghazali, kalau kita ini taubat daripada membunuh, kalau diri kita ini pacang mudarat terjadi pertumpahan darah ulang, ada perlu kita datang ke situ. Pacang kita digeri orang pulang, ada usah. Maka sudah siap orang. Pokoknya belinya datang buhannya kita tatak 4 wakna. Ini kan usah didatangi ini. Biar kita hendak benar taubat kan usah didatangi. Kenapa? Pacang kita mudarat pulang, pacang kita mati, itu kan usah. Jadi Imam Ghazali apa caranya? Kita banyaki berbuat kebaikan, berbuat ibadah, kita doakan nya. Itu caranya, jalannya. Nah, sama seperti taubatnya orang-orang nang pencuri, nang mengambil harta orang, hendak membulikakan kada kawa, kere juga, susah juga sudah. Kada kawa hendak membulikakan, maka wajib membulikakan nek. Membulikakan itu wajib. Misalnya kan sapi orang diambil, ya kalau udah hendak kurban hilang sapi orang, jualnya. Misalnya tuh kambing orang diambil, ayam orang diambil. Misal, nah membulikakannya tuh wajib. Tapi yang membulikakan nggak ada lagi, kada kawa. Mana kaya apa taubatnya? Taubatnya itu kita berbanyak ibadah, berbuat kebaikan. Bujur-bujur kita taubatan nasuha kepada Allah. Jadi setiap kita beribadah, kita buat kebaikan, kirimkan pahalanya untuk orang yang kita ambil hartanya. Itu kalaunya kita ini kepepet, kita ini kada kawa mengganti. Kalaunya ada dan masih kawa diusahai, itu wajib membulikakan. Wajib membulikakan. Kada boleh kada dibulikakan. Nah itu. Sandal misalnya kan hendak hanyar ya kalau. Saya sandal guru. Tahu juga nya guru tuh jar ada tapi ngalih juga, tapi repot di WA aja kan bayi ambilnya handal guru ya kalau lah hendak taubat ya Pak bepadah guru lu minta bena guru lah guru ulun nih lawas kada sandal hanyar, ada sandal nang baik ulun lihat sandal pian pena hanyar pena baik pena larang pulang ulun toto ya ulun melihat pian naikkan ulun ambil nah ulun hendak taubat guru ulun nak mengganti kada ada juga terserah pian aja nah. Nah minta ridhonya itu dulu yang penting. Masalah kawa kadanya mengganti, nah bepandirain lo ya kalau nang penting minta ridhonya dulu. Amonnya kada minta ridhonya, taubatnya tuh kada diterima oleh Allah.
Kenapa? Ujar Allah, aku siap mengampuni dosa ikam sebanyak apapun asal makhluk manusia ini meridhoi lawan ikam. Nah, ini. Cuma akhir-akhirnya puncak taubatnya apa yo? Kita ini nang dijahati orang, nang dijolim orang, nang dikasari orang, nang dikhianati orang, dibunguli orang, sebuting nang mesti di dalam hati kita ini nang kita milikin apa? Pemaaf dan meridhokan. Ada boleh kita kada memaafi, kada unda maafi kam 7 turunan kamu kada koridakan nih kan? Nah itu kada boleh, kada boleh itu. Kenapa? Karena di akhirat ngalih. Nah di akhirat nih ngalih ini kita. Di akhirat ngalih. Karena pertanyaannya itu kena kayak itu, kenapa ikamnya jadi di neraka? Ikam di neraka ini gara-gara apa? Gara-gara ini. Terkait dosanya kenapa ikam masuk neraka ini apa? Karena kada mendapat ridho manusia, kada dapat keampunan siapa? Fulan bin Fulan. Nah ya nang dikiau, wahai Fulan bin Fulan, bujurkah ini ada salah lawan ikam, dosa lawan ikam, ikam kada maampuni. Kenapa? Ulun sakit benar Tuhan ay hati jadi kada ampuni kada ulun ridhoinya. Ujar Tuhan, aku aja. Nah ini. Aku aja Tuhan pengampun, aku ini pemaaf. Sebanyak apapun dosa ikam, dosa manusia ini tetap ku ampuni, tetap ku maafi. Kenapa ikam jadi kada maafi? Nah, nang di sini kita nang berdiri jadi hakimnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Amun ikam je Tuhan kada hendak maampuni, ya kah? Bahkan je Tuhan ikam 7 turunan nih kada maampuni. Hari ini jar Tuhan, aku nang mengampuni dosa-dosanya. Karena inya adalah ampunku je Tuhan. Ikam berurusan lawan aku. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang nang mereka itu kada mendapat kemaafan dari makhluk, dari manusia di dunia ini sampai inya mati, itu ampun Tuhan nya. Jadi nang kada mamaapi ini bang, nang kada mamaapi ini berurusan lawan Tuhan. Jadi jar guru sakumpul, orang nang kada mamaapi, orang nang kada meridui kesalahan dosa manusia di dunia, talambat masuk surga. Tadahulu orang nang kada dimaapi itu masuk surga. Jadi jangan kencang juga hati ini ya kalau lah. Jangan jadi orang nang kada pemaaf, jangan jadi orang nang pemarah, pendendam. Nah itu. Nah itu cara-cara taubat nang sudah kada ada jalan lagi. Jadi kita tiap umpama hari Jumat, umpama buat kecelengan duit misalnya kan berapa misalnya 20.000, nah niatakan pahalanya gasan si A, nang inya dahulu ko ambil hartanya misalnya kan. Nah itu. Ini nang diajarkan, nang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah itu. Nah kemudian nang kedua, masalah taat batin, nang gawian nang terpuji di dalam hati, yaitu khauf, takut kepada Allah. Nah ulun minta halal, minta ridho dunia akhirat, ini nang bisa kita baca. Mudah-mudahan apa nang kita baca pada malam hari ini tentang bab taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terampuninya dosa-dosa kita, mudahan kita sabarataan mendapatkan husnul khatimah di kesudahan akhir hayat kita, dan juga mudah-mudahan mama abah kita senantiasa mendapat rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru kita
saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat sabarataan, baik yang masih hidup yang sudah mendahului kita, mudahan sabarataan mendapatkan ampunan Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, hidup beriman, mati beriman, mati husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyah. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم انقلنا والمسلمين من السخوات إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقام إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطف المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جناتك، المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. اللهم اختم لنا بختم السعادة واجعلنا من الذين مسلموا وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلى آله ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.